Hai, apa kabar kalian semua? Aku doakan kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Di awal episode ini terlihat para prajurit menangkap Godeoki, dan para prajurit juga mencari si pria. Lantas di perjalanan pulang si pria dan Mansuk mempunyai firasat buruk yaitu berpikir para prajurit itu menuju rumah mereka. Dan tiba-tiba Kedong datang dan menunjukkan jari telunjuk sontak Mansuk dan si pria mengetahui kode itu. Dan si pria masih berat meninggalkan Godeoki dan tiba-tiba dari kejauhan dia melihat Godeoki ditangkap oleh para prajurit lalu si pria yang hendak menolong dihalangi oleh Mansuk dan Kedong. Dan semua prajurit menggeledah rumah Godeoki untuk mencari si pria. Maxim berusaha menutupi rahasia mereka walau dia sendiri ketakutan. Dan tiba-tiba Kedong datang memberitahukan kalau si pria pergi ke Gunung Enbong. Sontak semua prajurit menuju ke sana. Doki sangat marah pada Kedong kenapa memberitahu prajurit tetapi Kedong berkata tenanglah mereka pergi ke tempat lain. Sontak Doki dan Maxim lega. Dan semua para perkumpulan wanita membicarakan Godeoki. Tetapi istri kepala wilayah membela Godeoki di hadapan para perkumpulan wanita. Lalu Dugyom tampak sangat tergesa-gesa menemui gubernur provinsi dan gubernur menjelaskan kalau Tuan Bak melaporkan Godeoki sebagai budak selirnya yang kabur. Tuan Bak juga melaporkan si pria dengan tuduhan kalau dia bukan Tuan Yugyom. Dan tampak si pria dan Mansuk sudah berjalan cukup jauh bahkan si pria kelelahan. Tetapi betapa tulusnya Mansuk padanya dia memijat kaki si pria. Dan si pria mengambil ornamennya dan mengembalikan uang Mansuk dan menyuruh Mansuk untuk pergi karena si pria akan menyerahkan diri. Tapi Mansuk berusaha menjelaskan tidak ada bukti pasti Godeoki dilepaskan. Tetapi si pria berkata dia menyebutkan namaku pasti mereka mempunyai bukti. Dan Mansuk mengatakan kalau kau menyerahkan diri maka kau akan mati dan si pria menjawab kau tahu aku akan siap untuk itu. Dan betapa setianya Mansuk dia tidak mau pergi dan tetap bersama si pria walau dia juga disiksa, lalu tiba-tiba prajurit menemukan mereka. Dan si pria menyuruh Mansuk pergi bahkan si pria melindungi Mansuk. Tetapi akhirnya si pria dan Mansuk tertangkap. Doki dan Kedong sangat cemas. Keesokan harinya Godeoki dan para tahanan lain diarak di hadapan orang banyak orang yang mencibir Godeoki bahkan Godeoki juga dilempari batu. Miryong sangat cemas dan meminta penjelasan dari suaminya dan suaminya menjelaskan kalau pria itu bukan kakaknya tapi orang yang mirip dengan kakaknya dan Dugyom juga berkata mereka berdua saling mengenal sangat lama kemungkinan kalau Kak Taeyang adalah budak yang kabur. Godeoki di penjara memakan makanan yang disediakan walau makanan itu tidak enak. Dan Mansuk berusaha meminta pertolongan karena si pria yang belum sadar tetapi tidak ada yang menolong dan tiba-tiba si pria terbangun. Istri bangsawan satu merawat suaminya yang sakit dengan sangat baik tapi ada perintah yang terinfeksi penyakit itu harus dikarantina dan suaminya setuju dengan perintah itu. Dan suaminya mendengar kabar kalau advokat hukum Taeyang adalah budak yang kabur, tapi istri bangsawan satu tetap membela Godeoki. Godeoki diinterogasi tapi dia tetap bersikukuh kalau dirinya adalah Aoki Taeyang. Walau berapa kali dia disudutkan, tetapi Godeoki tetap tidak mengaku. Berbeda dengan si pria dia mengaku kalau dirinya adalah pendongeng profesional dan tanpa susah-susah yang menginterogasi dia mengetahui semuanya. Dan si pria dipertemukan dengan Dugyom dan si pria mengatakan kalau kau tidak tahu apa-apa ya karena si pria ingin menyelamatkan Dugyom dan Godeoki. Lalu ketika diinterogasi si pria mengarang cerita kalau dirinya menyamar jadi suami Godeoki dan bahkan demi menyelamatkan Godeoki si pria berbohong dan tampak Dugyom kasihan kepada si pria yang menjadikan dirinya sendiri menjadi tumbal demi menyelamatkan Godeoki dan Dugyom. Dan Godeoki berpapasan dengan si pria lalu si pria memberikan ornamen itu.
Di dalam penjara Godeoki menangisi keadaannya. Dan Maxim yang belum mendengar berita si pria dia mendoakan si pria dan Mansuk selamat. Dan istri kepala mendatangi istri bangsawan satu di Hanyang untuk menanyakan kabar Godeoki dan istri bangsawan satu belum bisa memastikan tetapi kabarnya karena bukti yang kurang kuat Godeoki akan dibebaskan. Lalu istri bangsawan satu baru mengetahui kalau Godeoki hamil. Dan keluarga bangsawan satu melepas kepergian bangsawan satu untuk karantina. Lalu seperti biasa Sohai yang terobsesi dengan Godeoki meminta mempercepat kasus Godeoki dan memberikan Godeoki kepadanya lagi. Karena keinginannya yang tak terpenuhi maka Sohai memberikan bukti baru terpaksa gubernur yang ingin membebaskan Godeoki membuka kasusnya lagi. Lalu mereka bertiga dipertemukan dan gubernur sendiri yang mengadili mereka. Dan Godeoki sangat terdesak dengan semua pertanyaan gubernur, tetapi Godeoki tetap tidak mengaku kalau dirinya budak. Dan sampai akhirnya si pria dan Mansuk disiksa sampai mereka berdarah-darah. Dan tampak Godeoki sangat kasihan melihat mereka disiksa. Lalu hakim juga mendatangkan saksi yaitu orang yang mencuri buku si pria waktu itu. Dan bahkan saksi itu menfitnah Godeoki. Dan akhirnya karena tidak ada jalan keluar gubernur menyiksa Godeoki. Lantas si pria yang tak ingin Godeoki disiksa dan terpaksa si pria berbohong kalau dirinya yang membunuh suami Godeoki, lalu mereka pun dilepaskan. Dan tampak gubernur menanyakan kepada Godeoki namamu siapa? Lalu tiba-tiba Sohai datang dengan membawa ayah Godeoki. Sontak Godeoki yang merindukan ayahnya bertahun-tahun langsung memanggil ayahnya dan pingsan. Disitulah status Godeoki terbongkar dan Sohai sangat senang. Betapa sayang Godeoki pada ayahnya bahkan Godeoki juga tak memikirkan keadaannya dan langsung memanggilnya ayah. Lalu si pria dan Mansuk dibawa ke penjara kembali. Dan Mansuk tampak tidak baik-baik saja dan Mansuk mengatakan kata terakhir kalau kau punya anak laki-laki namai dia dengan Mansuk dan Mansuk tak bernafas lagi sontak si pria histeris menangisi kepergian Mansuk. Lalu keputusan hukuman untuk si pria adalah penggal karena dia mengaku menghabisi Yoongeom dan sedangkan Godeoki harusnya yang dihukum penggal tetapi tidak jeti karena waktu menjadi advokat hukum dia membantu banyak orang maka gubernur memutuskan mengembalikan Godeoki kepada Sohai majikannya. Dan semua orang yang mengenal Godeoki dengan baik tampak sedih mendengar itu. Dan para pelayan Godeoki sangat syok dengan keputusan hukuman itu. Lantas Godeoki baru saja di tempat Sohai dia sudah disiksa dengan disiram air kotoran manusia dan Sohai tampak sangat senang melakukan itu. Sedangkan di tempat gubernur dia mengajak minum Doogyeom dan mengatakan kau pasti membenciku, lalu Doogyeom berkata aku sangat berterima kasih karena berkat tuan kakak iparku tidak dihukum penggal. Lalu gubernur berkata aku kaget mengetahui kalau dia seorang budak. Lantas Doogyeom berkata walau orang menilai kakak iparku apa aku tidak peduli kakakku membesarkanku merawatku dengan sangat baik dia juga mengembalikan nama baik ayahku. Bagiku dia ibuku dan dia tetap kakak iparku. Lalu di tempat Godeoki ditemui oleh budak Sohai dan dia sangat baik pada Godeoki dia juga menjelaskan kalau ayah Godeoki ada di gudang lain selama ini ayah Godeoki sembunyi di kuil kecil Buddha bahkan penyakitnya sudah sembuh karena dia mendapat makanan dengan baik. Tetapi beberapa saat lalu dia tertangkap oleh Sohai. Dan pelayan itu juga mengatakan kalau Sohai tidak akan bisa menghabisi Godeoki dan ayahnya karena gubernur menyuruh orang untuk mengawasi rumah Tuan Bak. Jadi Sohai tidak bisa sembarangan karena rumah itu adalah harta karun buat Tuan Bak karena mereka membuat pil. Sedangkan Sohai dipukul oleh Tuan Bak karena dengan lancang datang ke pengadilan negara. Doogyeom mendatangi si pria di penjara. Lalu si pria menanyakan apa Mansuk sudah dikubur. Doogyeom aku sudah mengambil mayat Mansuk. Si pria berkata kuburkan Mansuk di tempat yang cerah dan gali kubur juga buatku di sebelahnya. Dan Doogyeom yang hendak mencari kakak aslinya dihentikan oleh si pria itu semua percuma aku tetap salah. Jagalah
kakakmu Taeyang dan berikan surat ini padanya. 더덕이 팔아달라고 빌려오셨습니까? Tampak istri bangsawan satu ingin menemui Godioki, tetapi Godioki tidak boleh bertemu dengan siapapun. Tiba-tiba Sohai keluar dengan sombongnya. Istri bangsawan satu mencoba merayu Sohai dengan cara mengancamnya. Akhirnya Sohai mengizinkan dia bertemu dengan Godioki. Godioki tampak kaget dengan kedatangan istri bangsawan satu. Ternyata dia menyerahkan surat si pria dan Godioki juga mengetahui kalau suaminya belum dipenggal dan Godioki juga mengetahui kalau Mansuk telah tiada. Dan bahkan istri bangsawan satu akan membantunya untuk kabur. Dia juga menyemangati Godioki. Dan juga memberitahukan kalau suaminya berpesan sesuatu kalau Tuan Bak pasti menyembunyikan sesuatu dengan mengungkap masalahmu seperti dia menutup mata mertuamu dulu. Jangan biarkan dia menutup matamu seperti menutup mertuamu. Larilah dari sini, ucap istri bangsawan satu. Lalu Godioki menanyakan bagaimana gejala penyakit aneh itu. 양반 행세하더니 꼴 좋다. Tampak Sohai mendatangi Godioki, tetapi kali ini berbeda. Godioki menunjukkan dirinya yang sesungguhnya dengan melawan Sohai. Dan Godioki juga memberitahukan kalau yang membunuh ayahmu adalah suamimu sendiri karena dia mencari orang bodoh yang serakah. Dia juga menjadikanmu sandera supaya ayahmu tidak mengaku kalau Tuan Ba adalah dalang yang sesungguhnya. Sohai, terserah apa katamu, kau membuat suamimu dipenggal. Lalu Godioki berkata, jangan khawatir, aku segera menyusulnya sambil menunjukkan penyakitnya. Sontak Sohai ketakutan. Godioki dibawa oleh petugas ke tempat karantina, tapi dia tak sengaja melihat Hegang dan suaminya ada di tempat itu. Seru guys, bagaimana kelanjutannya? Sampai jumpa di episode terakhir ya.